Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin memperkenalkan, saya Dali Madali, Ketua RW 01 Kelurahan Seper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Saya dan beberapa teman yang ada di Jakarta Utara adalah bagian daripada tim pendamping penuntasan PTSL 2023 di Jakarta Utara. PTSL Jakarta Utara 2023 ini adalah PTSL yang terakhir. Artinya setelah 2023 ini tidak ada PTSL lagi selain daripada yang terproses saat ini. BPN sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Jakarta Utara untuk membentuk tim membentuk dan melantik serta mengambil sumpah kepada tim adjudikasi yang ada di Jakarta Utara. Terkonsep dan terlaksana bahwa seluruh lurah sudah diambil sumpahnya untuk menjadi tim yang sangat tangguh untuk menyelesaikan PTSL Jakarta Utara di tahun 2023 ini. Nah, BPN juga sudah mengukuhkan, memperkuat para pendamping penuntasan PTSL 2023 ini yang dipilih oleh para lurah dan satu lurah satu kelurahan. Nantinya tim pendamping inilah yang akan berkoordinasi, berkolaborasi serta menyelesaikan segala terkait PTSL di Jakarta Utara. BPN sudah menentukan juga tahapan-tahapan serta time schedule atas pelaksanaan PTSL Jakarta Utara. Terprogram bahwa semua sertifikat di tahun 2023 ini akan terselesaikan dan akan dicetak serta dibagikan di awal April 2023. Ada kriteria kenapa PTSL ini harus dibuat tim baru, mengingat dulunya PTSL ini cukup banyak hambatan, kendala, dan persoalan. Salah satu diantaranya adalah ada yang pemohon kurang melengkapi berkasnya, ada yang para pejabat di institusi Pemda DKI baik itu kelurahan dan lain sebagainya sudah pindah tempat, ada juga yang petugas BPN yang juga pindah tempat. Jadi terkadang ada sudut pandang bahwa ketika sudah tidak menjabat, dia sudah tidak punya kewenangan lagi untuk menandatangani. Sementara BPN menerapkan bahwa satu lembar sertifikat itu kertasnya hanya untuk bukunya hanya untuk satu nomor sertifikat. Jadi ketika dulu sudah tercetak atas nama pejabat yang lama dan pejabat itu pindah, maka pejabat tersebut tidak berkenan menandatangani karena penuh kekhawatiran dan akhirnya itulah yang menyebabkan terbengkalai. Semua kendala-kendala yang ada di periode yang lalu terbagi menjadi berapa kelompok. Kelompok satu adalah disebut dengan K1. K1 itu adalah pemohon yang segala kelengkapan berkasnya dapat terinventarisir, dapat didaftarkan dan dapat dicetak sertifikatnya. K2 ini adalah sedang dalam proses dan dari tahapan-tahapannya, prosedurnya ini sedang dalam proses. K3 terbagi menjadi 3 bagian. K3.A adalah berkas-berkas yang baru mau berproses menjadi K1 yang awalnya kurang ini kurang itu, yang tadinya digolongkan K3.A maka dijadikan K3.1 ketika sudah lengkap. K3.2 itu adalah berkas-berkas yang kelengkapannya terjadi pemberkasan, yaitu kelengkapannya lain sebagainya, karena di BPN sendiri ada tim yang menangani ini. Dulu ada yang namanya Pokja di tingkat RW dan Pokmas di tingkat kelurahan. Dulu Pokmas dan Timnah, kelompok masyarakat sadar ketertiban tanah. Nah, sekarang nama-nama tersebut
dilebur menjadi pendamping penuntasan PTSL Jakarta Utara. Masuk kepada poin K3 titik K3 A tadi bisa diproses setelah kelengkapan berkasnya dipenuhi. Yang kedua adalah K3 titik B, yaitu tidak bisa diproses karena tumpang tindih dengan perorangan, dengan badan usaha maupun dengan aset-aset milik negara seperti Pemda dan lain sebagainya. K3 titik C adalah proses yang bidangnya harus diidentifikasi lagi. Artinya bukan pihak BPN ragu, tapi diperkuatlah dengan yang namanya surat-surat penguasaan fisik, terus sporadik dan lain sebagainya. K1 tentunya K3 titik A bisa menjadi K1 ketika terlengkapi segala syarat dan persyaratannya. K3 titik B itu mutlak tidak bisa dilengkapi, tidak bisa diproses sejauh tidak ada penyelesaian intern kedua belah pihak. K3 titik C ini bisa menjadi K1 terproses ketika pihak BPN, pemohon dan instansi terkait di RT RW bisa meyakinkan melengkapi persyaratan-persyaratannya dari K3 titik C menjadi K1. Jadi untuk warga yang saat ini belum menerima sertifikat, padahal sudah 3 tahun, sudah 4 tahun, sudah lama. Jadi itu yang menjadi penyebabnya. Nanti minggu depan, kurang lebih di awal Februari, BPN Jakarta Utara akan mengembalikan semua berkas-berkas yang saat ini belum tercetak dan belum terbagikan. Nantinya ketika BPN Jakarta Utara menyerahkan berkas-berkas tersebut ke kelurahan dan lurah menyerahkan ke RW-RW, RW menyerahkan ke RT-RT, dan RT menyerahkan ke pemohon, maka terhitung sejak saat itu Pokja dan Pokmasdar Timnah yang dulu dibentuk dinyatakan selesai tugasnya. Terus jika ada pertanyaan apakah masih bisa diajukan kembali, jawabannya bisa sejauh segala kelengkapannya bisa dipenuhi. Ada bidang-bidang tanah yang saat ini terindikasi dimiliki sudah berpuluh tahun, tapi dalam prosesnya backlog itu K1, K3 titik A, K3 titik B, K3 titik C. Kenapa dikembalikan? Karena backlog. Nah, itulah yang menjadi persoalan-persoalannya. Selanjutnya pemohon bisa mengajukan kembali ketika berkasnya sudah disampaikan, sudah dilengkapi dan bisa diproses. Jadi untuk warga masyarakat yang tidak bisa menerbitkan penguasaan fisik maupun sporadik yang ditandatangani RT, RW, dan kelurahan, kemungkinan harus ada penuntasan. Yang tumpang tindih, baik itu dengan Pemda, seandainya dengan Pemda, maka BPN Jakarta Utara akan menyampaikan kepada Pemda DKI gugus tugas pengendalian aset yang nantinya akan kita pertanyakan. Ini warga sudah menguasai fisik, misalnya 20 tahun, 30 tahun, ada yang 50 tahun. Nah, Pemda DKI akan mengambil langkah apa? Apakah nantinya Pemda DKI bisa menerbitkan hak pakai saja, atau ada pola-pola lain yang dapat menyamankan warga dan tidak meresahkan masyarakat. Jadi PTSL 2023 ini tahapannya hari ini tanggal 29 adalah proses pengumpulan data. Pengumpulan data ini dari mana? Yang lalu kuotanya sudah habis. Sekarang kemarin tanggal 26 BPN sudah menginventarisir prediksi jumlah warga masyarakat yang belum mengajukan PTSL. Nah, diperkirakan jumlahnya ada 700-an bidang kalau nggak salah untuk wilayah satu kelurahan, tapi di kelurahan-kelurahan lainnya nggak tahu berapa, nanti terkompulir. Setelah dikompulir disampaikan kepada Menteri BPN RI Pak Hadi, lanjut dianggarkanlah kuota untuk
pembukuan sertifikat atau anggaran-anggarannya. Nah, terkait dengan itu maka para RT harus sesegera mungkin memulai mendata warganya yang belum tersertifikasi. RW segera mungkin memotivasi RT-nya agar sesegera mungkin melakukan itu. Nah, nanti semua data dari RT dan RW diserahkan kepada pendamping yang ada di kelurahan-kelurahan. Pendampinglah menjadi filter daripada BPN. Yang sekiranya masih perlu kelengkapan berkas-berkasnya, pendamping akan menghubungi RW dan RT-nya. Jadi pendamping akan mempending berkas-berkas yang sekiranya perlu dilengkapi. Pendamping akan melanjutkan berkas-berkas yang sudah dianggap perlu. Tahapannya seharusnya minggu ini sudah pendataan. Nah, setelah pendataan nantinya jika periode lalu tim pendamping atau tim Pokja dan Pokmas Dartimna itu mengumpulkan dulu fotokopinya, terus setelah itu dikirim ke BPN, BPN mengecek. Kalau sekarang tidak, sekarang pemohon ketika yakin bahwa dia menguasai fisik tanah dan melengkapi berkas-berkasnya, langsung dikumpulkan ke pendamping dan pendamping langsung mengirim ke BPN. Nanti tanda terimanya selain dari pendamping ada juga tanda terima resmi dari BPN. Namanya SPS, surat perintah setor. Surat perintah setor. Nah, surat perintah setor ini diterbitkan oleh BPN dan tanda terimanya resmi, berlogo BPN, berkop surat, berstempel dan ditandatangani pihak BPN. Jadi ada kemungkinan dua tanda terima yang diterima. Pertama, tanda terima dari pemohon atau melalui RT dan RW kepada pendamping kelurahan dan dari menerbitkan tanda bukti, terus pendamping kelurahan menyerahkan ke BPN menerima tanda bukti. Nah, tanda bukti ini disampaikan kepada pemohon. Namun yang disampaikan tidak aslinya. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika ada terjadi lalai, hilang dan lain sebagainya, ini akan ada tingkat kesulitan yang sangat sulit, harus laporan ke polisi dan lain sebagainya. Karena ini kaitannya dengan tanah. Dan laporan kehilangan pun jika itu terjadi tidak bisa diurus di Polsek, tapi di Polres dengan tim harta dan benda. Jadi minggu depan para RT, para RW harap dapat menerbitkan atau mulai mengumpulkan asli-aslinya. Format tanda terimanya harus resmi dari RT dan RW, kalau perlu diketahui lurah, jadi sistem pengarsipannya berlapis. Jika itu sudah terjadi, nah BPN Jakarta Utara sudah mengkonsep ada satu tim yang akan menyelesaikan masalah sistem K3.2 dan K3.3 serta ada tim perbaikan. Terkadang BPN menerbitkan sertifikat, ada yang namanya salah, ada yang luasnya salah, ada yang bidangnya salah, ada yang lain-lainnya salah. Itu ada tim sendiri, bukan tim yang ada di pendamping PTSL ini. Nanti BPN berdiri sendiri, namun penyerahannya boleh lewat pendamping di tingkat kelurahan. Jadi jam kerja pendamping PTSL 2023 ini diharapkan hanya sampai bulan April, dan bulan April selesai terbagikan, maka tim pendamping ini oleh Pak Kakan mungkin dinyatakan selesai. Sementara dari saya itu, jika ada yang perlu ditanyakan boleh menghubungi saya, boleh menghubungi Pak Eko, karena untuk Kelurahan Semper Barat saya menjadi ketua daripada tim pendamping yang ditunjuk Pak Lurah, saya Pak Mariono Kelurahan Semper Barat, dan Pak Eko menjadi sekretaris daripada tim intern yang ada di Kelurahan Semper Barat. Ada lagi namanya Bu Sri Winarni bagian bendahara. Antara Bu Sri Winarni dan Pak Eko nantinya dikepalai oleh Pak Jumadi.
sering dipanggil Bang Uje. Nah, Bapak Ibu, sementara dari saya demikian, Bapak Ibu bisa menghubungi saya di nomor 0812 nomor 081 28 28 228 428 dan nomor telepon Pak Eko 0812 2043 8592. ya. Ibu Sri Winarni saat ini tidak bisa hadir dan Pak Jumadi juga tidak bisa hadir, jadi kita hanya berdua. Jika ada pertanyaan dan lain-lain sebagainya, silakan hubungi saya. Dan kami juga berkenan seandainya di satu kelurahan perlu satu pemaparan seperti ini yang lebih jelas kepada para RT dan RW. Sejauh RW-RW-nya dikumpulkan, kami diberi kesempatan untuk memaparkan ini, kami sangat berkenan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.